Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, perkenalkan nama saya Dinda Dwi Cahya, NPM 22130230039 dari kelas 4B, angkatan 2022. Di sini saya akan membuat video terkait dengan keunggulan media pembelajaran yang saya buat berupa PowerPoint dengan materi ikatan kimia sebagai pemenuhan tugas UTS PBTIK. Pada slide pertama, saya menampilkan judul yaitu Ikatan Kimia, nama Dinda Dwi Cahya, NPM 213023039. Selanjutnya pada slide kedua, saya menampilkan KD, indikator pengetahuan dan indikator keterampilan. KD 3.5 membandingkan proses pembentukan ikatan ion, ikatan kovalen koordinasi, dan ikatan logam serta interaksi antar partikel, atom, ion, molekul, materi dan hubungannya dengan sifat fisik materi. Indikator pengetahuan menjelaskan konsep dasar ikatan kimia, termasuk ikatan ion, ikatan kovalen, ikatan koordinasi, dan ikatan logam. Indikator keterampilan menggunakan model atom untuk memprediksi pembentukan ikatan ion, ikatan kovalen, dan ikatan logam. Selanjutnya yaitu peta konsep ikatan kimia, di mana ikatan kimia terbagi menjadi 3 jenis, yaitu ikatan ion, ikatan kovalen, dan juga ikatan logam. Ikatan ion yang terbentuk dari logam dan juga non-logam, contohnya adalah NaCl, KCl, dan juga MgO. Sedangkan ikatan kovalen terbagi menjadi 2 jenis, yaitu ikatan kovalen polar dan juga ikatan kovalen non-polar. Ikatan kovalen adalah ikatan yang dapat terbentuk melalui tunggal, rangkap 2, rangkap 3, dan juga koordinasi. Contoh dari tunggal yaitu NH2 dan juga H2O, rangkap 2 CO2 dan O2, rangkap 3 contohnya adalah N2, dan koordinasi contohnya adalah HNO3 dan juga H2SO4. Sedangkan ikatan logam itu terbentuknya dari logam dan juga logam. Kemudian tujuan pembelajarannya yaitu untuk membandingkan proses pembentukan ikatan ion, ikatan kovalen koordinasi, dan juga ikatan logam. Pada slide selanjutnya saya menampilkan wacana. Pernahkah kalian bertanya-tanya mengapa air bisa tetap cair pada suhu kamar sementara nitrogen di atmosfer berwujud gas? Jawabannya terletak pada ikatan kimia yang terbentuk antara atom-atom dalam molekul-molekul zat tersebut. Misalnya, ikatan kovalen memungkinkan molekul air H2O untuk tetap berada dalam wujud cair pada suhu tertentu karena atom hidrogen dan oksigen saling berbagi pasangan elektron. Sementara itu, ikatan logam memungkinkan logam-logam seperti besi atau tembaga untuk memiliki sifat-sifat yang unik seperti kekonduksian listrik yang tinggi. Dengan memahami konsep ikatan kimia tersebut, kita dapat memahami sifat-sifat materi di sekitar kita dan bagaimana zat-zat tersebut berinteraksi satu sama lain. Pada slide selanjutnya, mulai masuk ke dalam materi, di mana materi pertama adalah ikatan ion. Ikatan ion terjadi ketika atom kehilangan atau mendapatkan elektron sehingga membentuk ion positif atau ion negatif. Ion-ion yang terbentuk ini kemudian tertarik secara elektrostatik satu sama lain membentuk ikatan ionik. Ini adalah salah satu jenis ikatan kimia yang kuat dan biasa terjadi antara logam dan juga non-logam. Berikut adalah animasi PowerPoint yang saya buat. Saya menggunakan unsur Na dan juga fluor, di mana elektron valensi dari Na berikatan dengan elektron valensi dari fluor. Berikut adalah animasinya. Selanjutnya yaitu pada ikatan kovalen. Ikatan kovalen terjadi ketika dua atom saling berbagi pasangan elektron untuk mencapai konfigurasi elektron yang lebih stabil. Ini sering terjadi pada antara non-logam yang cenderung memiliki afinitas elektron yang tinggi. Ikatan kovalen dapat menjadi polar atau non-polar tergantung pada perbedaan keelektronegatifan antara atom-atom yang berbagi elektron. Animasi dari ikatan kovalen contohnya adalah saya menggunakan unsur hidrogen di mana kedua atom hidrogen tersebut akan berikatan satu sama lain membentuk H2. Selanjutnya yaitu ikatan logam. Ikatan logam terjadi ketika atom logam saling berbagi elektron antara satu sama lain dalam jaringan kristal. Dalam ikatan logam, elektron valensi dari atom bebas bergerak di sepanjang jaringan logam.
Ini menghasilkan sifat-sifat seperti konduktivitas listrik yang tinggi dan juga kemampuan untuk membentuk struktur kristal yang kuat. Berikut adalah animasi PowerPoint yang saya buat, di mana ion positif dan juga ion negatif saling bergerak satu sama lain atau bervibrasi. Kemudian dalam kesimpulan PowerPoint yang saya buat, yaitu ada 3 jenis ikatan kimia yang umum. Yang pertama ada ikatan ionik, kedua ikatan kovalen, dan juga ketiga ada ikatan logam. Ikatan ionik ini terjadi ketika atom kehilangan atau mendapatkan elektron untuk membentuk ion yang secara elektrostatik satu sama lain. Ikatan kovalen terjadi ketika dua atom saling berbagi pasangan elektron untuk mencapai stabilitas elektron. Ikatan logam terjadi ketika logam-logam saling berbagi elektron dalam jaringan kristal, membentuk lautan elektron yang memberikan kekuatan ikatan antar atom logam. Demikian PowerPoint yang saya buat sebagai media pembelajaran, sebagai pemenuhan UTS PBTIK. Penggunaan PowerPoint sebagai media pembelajaran dalam mata pelajaran kimia memiliki berbagai kelebihan atau keunggulan. Di antaranya, yang pertama yaitu PowerPoint itu memungkinkan penyajian konsep-konsep kimia yang lebih kompleks dan abstrak itu menjadi lebih mudah dipahami melalui penggunaan gambar, diagram, animasi, dan juga grafik. Misalnya seperti struktur molekul atau struktur kimia lainnya dan juga reaksi kimia, itu dapat kita visualisasikan dengan lebih jelas. Yang kedua yaitu dengan menggunakan fitur-fitur interaktif seperti hyperlink, animasi, transisi, presentasi PowerPoint itu dibuat lebih menarik dan juga dapat melibatkan siswa itu menjadi lebih aktif. Nah, hal ini dapat meningkatkan minat serta perhatian dari siswa terhadap materi yang kita sampaikan. Selain itu juga PowerPoint itu dapat membantu dalam menyusun dan juga mengorganisasi materi pembelajaran dengan cara yang lebih terstruktur dan sistematis. Slide yang digunakan itu dapat digunakan untuk membagi materi menjadi bagian-bagian yang lebih kecil sehingga mudah dicerna oleh siswa. Selanjutnya yaitu materi yang disusun dalam PowerPoint itu dapat dengan mudah dibagikan melalui email maupun melalui platform pembelajaran lainnya, sehingga siswa tersebut dapat mudah untuk mengakses dan menyimpan melalui penyimpanan digital. Dengan fitur ini, maka siswa dapat membukanya dengan mudah kapanpun dan di mana saja. Selanjutnya yaitu PowerPoint ini mendukung integrasi berbagai jenis media seperti video, audio, dan animasi yang memperkaya konten dan memberikan pengalaman yang lebih mendalam dan beragam. Contohnya seperti animasi yang saya buat dan saya tampilkan tadi, di mana animasi tersebut adalah ikatan kimia dari ikatan ion, ikatan logam maupun ikatan kovalen. Selanjutnya yaitu dengan PowerPoint, guru dapat menyampaikan materi dengan lebih efisien dan efektif. Nah, materi yang sudah disiapkan sebelumnya dapat langsung ditampilkan sehingga menghemat waktu penjelasan dan memungkinkan lebih banyak waktu untuk diskusi tanya jawab. Nah, materi pembelajaran yang disusun dalam PowerPoint itu dapat kita perbaharui atau direvisi sesuai dengan perkembangan terbaru ataupun kebutuhan pembelajaran lainnya. Demikian video yang dapat saya buat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.